Salam sehat penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya Tony Widiono yang akan membawakan renungan Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hampir setiap orang pernah mengalami kehilangan suatu barang yang tercecer, akan tetapi menemukannya kembali barang tersebut. Seperti kunci motor misalnya, alangkah senang dan gembiranya saat bisa menemukan barang yang hilang tersebut, walaupun sangat bersusah payah saat berusaha mencarinya. Demikian juga seperti yang tertulis di Injil Lukas 15, 1-10. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Allah Bapa di surga bersukacita saat ada domba, yakni umat pilihannya, bertobat dan kembali padanya. Semua manusia berharga di mata Tuhan. Allah tetap setia biarpun umatnya tidak setia. Terlepas dari segala kekurangan dan dosa-dosa yang telah dibuat umatnya dan terus diulangi, Allah tetap memandang umatnya dan berkata, "Kamu adalah biji mataku." Tanpa terkecuali siapapun itu, baik itu pemungut cukai dan orang-orang berdosa, tidak ada yang diistimewakan. Semua orang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Semua orang yang berdosa selalu mempunyai kesempatan untuk bertobat. Cuma perlu diingat, apakah kita mau mengambil kesempatan untuk bertobat, berbalik kepadanya, atau melewatkan kesempatan yang sangat berharga itu begitu saja? Seperti penjahat yang disalib bersama Yesus, ada yang bertobat dan ada yang tidak. Mengingat semua manusia itu berdosa, hendaknya kita selalu mawas diri dan rendah hati, mau mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut pada Yesus. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka, merasa lebih suci, lebih alim. Kita sebetulnya tidak mempunyai hak untuk mengatakan orang lain tidak pantas, tidak punya peluang untuk bertobat oleh karena masa lalunya. Alangkah baiknya disebut bekas orang jahat yang bertobat daripada bekas orang baik yang jatuh pada dosa karena kesombongannya. Tuhan Yesus rela berkorban mencari setiap dari kita yang ibarat domba yang tersesat itu, karena kita semuanya berharga di matanya. Yohanes 10 ayat 28 berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Tuhan Yesus selalu tak jemu-jemu memanggil kita untuk bertobat, melalui sakramen pengampunan dosa misalnya. Sakramen pengampunan dosa atau rekonsiliasi adalah salah satu dari 2 sakramen penyembuhan menurut KGK 1423, 1424. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari seorang yang telah dibaptis, yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Gereja melalui mereka yang memiliki kuasa para rasul menjadi saluran rahmat, pengampunan, dan pendamaian Allah dalam sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat. Niat baik dan usaha pertobatan yang dilakukan manusia berupa perubahan hati dan seluruh sikap hidupnya. Caranya
dengan menyadari dan mengakui setiap dosa, introspeksi batin, menyesali segala dosa kita, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi, memohon ampun atas segala dosa, dan mau menghidupi cara hidup yang baru. Karena dengan bertobat, maka kita berdamai kembali dengan Allah, gereja, dan sesama. Tuhan Allah selaku gembala yang baik rela berkorban mencari dan menemukan kembali kita selaku domba yang tersesat dan selalu siap menerima semua orang yang bertobat tanpa terkecuali apapun masa lalunya. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia-Nya seperti di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Quote dari Santo Cyprianus, betapa besar kasih Yesus Tuhan kepada kita, betapa banyak kasih sayang dan kebaikannya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.